Natural Solution Pak 52 kawan. Kita pernah memberikan sharing tanaman ini. Ketika tanaman ini bunga-bunganya banyak rontok. Ini jenis jambu air kapas. Kemudian kita pernah juga memupuk dengan tumbuhan kering sudah tepat, tetapi bagian atas kita tutup sehingga perakarannya itu tertutup, ternyata juga rontok. Kemudian kita buka kembali. Ini kita buka, kemudian kita banyak membukanya, kemudian karena kita buka tentu oksigen mudah untuk memberikan suplai penuh kepada tanaman ini. Ternyata kerontokan itu bisa kita cegah. Nah, ini bukti pembuahannya. Baiklah sahabatku, akan kita pindahkan ke tempat yang lain. Ini cuaca sangat panas. Jadi akar di bagian atas itu sebaiknya kita pupuk dengan tumbuhan kering di saat fase generatif. Kemudian yang kedua juga jangan dilakukan akar kita pendam di bagian atas untuk tanaman di polybag atau di pot, walaupun dengan tumbuhan kering bisa mengakibatkan kerontokan juga. Tetapi banyak situasi dan kondisi di tanaman tabulam pot jambu air yang harus kita sampaikan. Kita akan pindah kawan di tempat yang kira-kira tidak panas agar saya memudahkan memberikan sharing. Semoga bermanfaat. Di dalam fase keluarnya bakal bunga, menjadi bunga, kemudian menjadi bakal buah, akhirnya dalam pengisian untuk menjadi buah. Itu banyak hal-hal yang kita temui, bahkan kerontokan demi kerontokan karena tanaman kita di polybag atau di pot. Dan ini sesuai sharing saya yang sebelumnya, bahwa kita pernah memberikan sharing juga ketika tanaman ini kita bungkus rapat, kita tambah media bagian atas dengan kompos daun kering sehingga perakaran bagian atas ini tertutupi. Ternyata juga pembungaannya bakal bunga itu banyak rontok kawan. Lantas kita sobek kembali dan kita juga sobek bagian bawah. Nah, ini tujuannya oksigen supaya mudah masuk ke dalam media tanam seperti ini media tanam tanah. Akhirnya kerontokan bisa kita cegah. Tetapi walaupun demikian, tidak harus teori seperti saya itu menjadi teori yang paten, harus seperti ini, tidak. Tentu kita juga harus menyesuaikan di daerah sahabatku masing-masing pada kondisi tanaman kita masing-masing. Sebab sebagai penghobi tentu ingin kita memberikan bahwa tabulam pot jambu air di lantai 1 di pot polybag dengan segala teknik yang saya berikan, mulai dari teknik vegetative care, juga teknik shutdown, semoga bisa membantu sahabatku semuanya. Jadi sudah kita bungkus seperti ini buah-buahnya. Kerontokan bisa kita cegah. Kalau di saat tanaman kita tuh rontok dalam fase generatif, fase keluarnya bakal bunga pada tanaman di pot atau di polybag. Dan biasa hal ini tentu untuk sahabatku semuanya sering menjumpai tanaman sahabatku, tanaman kita semua, bahwa bakal bunga keluarnya begitu banyak. Kenapa? Selalu rontok. Berbeda sekali dengan di lahan tanah luas. Nah, hal-hal inilah yang saya maksud sebagai penghobi. Saya tidak jemu-jemunya untuk selalu memberikan sharing. Nah kawan, kemudian yang kedua kawan, ini adalah jenis jambu kapas. Kita perhatikan pembuahan jambu kapas kawan. Hari-hari akan kita upload agar sahabatku percaya bahwa ini sangat besar sekali kawan. Bahkan ini 2 biji itu bisa 1 kilo. Ini jenis jambu kapas, ini berat. Walaupun di pot kawan, kalau di pot itu oksigen terpenuhi, nutrisi dari zat-zat yang dihasilkan oleh mikroba tanah, juga air cukup, matahari cukup, tentu besaran pembuahannya juga bobotnya itu sangat bagus, bahkan bisa melebihi di lahan tanah luas walaupun di pot kalau kita rawat dengan baik. Juga standar rasanya sangat manis.
Nah sekarang kita perhatikan. Ini polybag kira-kira ukuran berapa kawan? Ukuran kecil. Nah kemudian kita punya tekstur pohonnya seperti ini. Nah daunnya seperti ini. Nah kenapa tekstur dari pembuahan jenis tanaman jambu kapas ini kok seperti ini, seperti tipis begini dan nampak bulat. Nah kita bandingkan sekali lagi dengan yang pertumbuhan seperti ini. Nah inilah yang saya maksud kawan, kadang-kadang dimanapun tanaman jambu air atau jenis lain-lain itu tekstur buahnya itu bisa beda, tekstur daunnya juga bisa beda. Oleh sebab itu berbeda tempat, berbeda situasi, satu jenis tanaman dari tekstur buahnya yang berbeda juga bisa dinamai jenis-jenis buah yang lain. Itu maksud saya. Jadi di sini mungkin ada namanya ini jambu kapas, mungkin di lain tempat ada namanya jambu kapas. Ini disebut jambu yang punya nama lain. Dari contoh seperti ini kawan, tidak selalu bahwa original name tanaman buah jambu air itu selalu dibedakan dari bentuk buahnya. Nah, ini bentuk buahnya seperti ini jelas jambu kapas. Kita punya pembenihan yang sama. Ini jambu kapas kawan. Kenapa buahnya kok seperti bulat seperti ini? Tentu banyak faktor, mungkin tingkat kesuburan, tingkat besaran media juga. Di mana alam juga, maksud saya geografis di daerah manapun akan tentu berbeda, juga menghasilkan tekstur-tekstur buah yang berbeda. Jambu kapas tampak bulat seperti ini. Tentu ini kadang-kadang bisa kita namai jenis jambu lain, tetapi ini jambu kapas. Kenapa yang seperti ini bentuknya seperti inilah ini. Jambu kapas. Oleh sebab itu untuk menamai ciri khas pada sebuah tanaman jambu air itu banyak faktor. Mungkin warna batangnya, warna ranting, kulit rantingnya, juga bentuk tekstur daun-daunnya itu sangat sulit sekali kawan. Sebab namanya tanaman itu berbeda media tanah, misalnya di daerah tertentu itu tanah hitam, di sini ada tanah merah. Mungkin daerah sini ada tanah putih, tentu akan berbeda dengan tanah kuning. Bahkan itu termasuk tekstur daun, warna kulit batang, juga tekstur buahnya. Juga jenis tanaman jambu air ini kawan, setelah kita lakukan vegetative care, di mana kita fokus banyak kompos tumbuh-tumbuhan kering, kemudian air cukup, kita coba dengan teknik apapun agar mendapati pembuahan buah-buah yang berkualitas, juga ada perubahan-perubahan. Ini jambu air. Tidak banyak saya memberikan contoh perubahan pada buahnya. Nah, seperti ini. Kita lihat kawan ya, kita lihat. Nah, lain-lainnya itu kadang-kadang seperti nampak panjang memanjang. Nah, ini kenapa bulat besar seperti ini? Pertumbuhannya lebih besar. Oleh sebab itu kehati-hatian kita. Seperti jambu uwer itu kadang-kadang bisa seperti ini. Kadang-kadang seperti jambu jenis macam-macam. Nah, ini ada satu buah ini sangat besar, nah yang lain-lain cuma panjang-panjang, kecil seperti ini. Nah, memanjang kecil seperti ini. Kenapa ada satu buah ini yang tampak besar dan kelihatannya menjadi bulat, padahal ini adalah jenis tanaman yang sama, yaitu pembuahan yang sama dalam ranting yang sama, jambu uwer. Saya berkeyakinan bahwa
tekstur pembuahan tidak menunjukkan bahwa ini jenis jambu lain. Tentu faktor tanah, faktor cuaca, faktor cukupnya hara nutrisi, semuanya itu bisa berubah. Dari yang besar bisa menjadi yang kecil, dari yang bulat bisa menjadi yang kecil, lonjong, dan sebagainya. Tetapi saya berkeyakinan bahwa jenis tanaman jambu ini adalah jambu uwer, itu memang juga bisa berubah-ubah bentuk, juga warna, di mana daerah lain itu juga memilikinya walaupun jenis yang sama. Jika sahabatku mempunyai tanaman jenis seperti ini, boleh disiram siang hari, tetapi ingat juga harus merata, sebab ini kalau tidak merata seperti ini tentu efeknya nanti tidak bagus. Sedikit demi sedikit. Biar jelas kawan, dari unggahan video saya yang telah lalu ketika jenis tanaman jambu kapas ini dalam fase generatif, yaitu awal-awal ketika mengeluarkan bakal bunga. Kemudian banyak mengalami kerontokan setelah kita tutup media atas seperti ini. Di perakaran ini tertutup kawan dengan daun kering. Tentu saya berpikir mungkin oksigennya tidak lancar di sini. Kemudian saya buka seperti ini. Ini juga saya sobek seperti ini biar tanaman ini benar-benar terpenuhi oksigen. Tapi ternyata kita bisa mempertahankan buah ini tidak rontok lagi. Kita lihat tidak rontok lagi. Lah, buahnya tidak rontok lagi. Jadi ini hanya sekedar satu cara, satu trik. Silahkan sahabatku sesuaikan, sebab ketika dalam fase mengeluarkan bakal bunga itu memang di pot itu kadang sulit untuk mempertahankan agar bakal bunganya itu utuh, memang sulit. Jadi faktor lembab, faktor di sini cukup oksigen, juga cukup air itu sangat diperlukan. Tapi tolong usahakan kalau sebaiknya itu untuk media ini harus dalam situasi yang selalu lembab. Air cukup saja, jadi tidak selalu air itu berlebih. Sebab kita juga banyak kesulitan juga. Pagi kita siram cukup, sore kita siram cukup. Ternyata malam harinya itu hujan lebat. Nah, di situ juga tanaman di pot atau di polybag, bahkan dimanapun, juga mengalami banyak kerontokan. Apalagi di pot, di polybag seperti ini. Inilah maksud saya sebagai penghobi, kita akan terus memberikan sharing agar sahabat semangat untuk memberikan sharing tanam-tanaman, memiliki tanam-tanaman berakar tunggang seperti jambu air di lantai 1. Kita lihat juga kawan, tanaman saya yang kira-kira berumur sekitar 17-18 tahun juga dalam fase generatif mengeluarkan bakal bunga. Lah ini kawan, ini tanaman saya yang sudah sering saya upload. Ini tujuan saya apa? Saya ingin memberikan bukti bahwa kita mampu melakukan
tanaman jambu air berakar tunggang untuk di lahan lantai 1. Usia sudah 17 tahun, 18 tahun kawan. Kalau 2005 bulan 6 berarti 18 tahun. Maaf kadang-kadang kita lupa. Nah ini sering-sering kita upload. Setiap tanaman ini menuju fase generatif itu pembungaannya luar biasa. Baiklah sahabatku, kita gunakan waktu sudah lebih dari 15 menit. Semoga di dalam sharing-sharing saya selanjutnya, Natural Solution Pak 53, kita akan memberikan sharing, memberikan hiburan yang bermanfaat untuk sahabat semuanya. Mengenai tanaman saya ini jambu air yang sudah berumur 18 tahun. Kita telah membuktikan tanaman kita juga bisa kita budidaya sebagai tanaman hias walaupun di lantai 1. Semoga bermanfaat kawan, kita selalu semangat. Semoga juga sahabatku dimanapun berada, salam semangat dan semoga rezeki sahabatku semua dimanapun berada dilancar usahanya juga kesehatannya. Amin.